Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue dapet saran dari salah satu subscriber gue ya. Gue dapet saran dari Jordi Baskara. Saran mas bro, banyakin aja video pembahasan cara mengatasi kebotakan. Oke, karena memang di video-video sebelumnya gue sempet bilang bahwa gue kehabisan ide, jadi gue dapet saran dari salah satu penonton atau subscriber gue. Oke, kita bakal bahas dulu apa aja sih yang bisa bikin kebotakan. Kita bakal masuk ke pembukaannya dulu bahwa kebotakan sendiri sebenarnya wajarnya terjadi di usia di atas 50 tahun. Tapi banyak juga nih orang-orang yang ngalamin masalah kebotakan di usia muda. Usia sekitar 20-an udah ngalamin masalah kebotakan. Nah, kebotakan ini sebenarnya awalnya berasal dari kerontokan itu sendiri. Ada yang berasal dari rontok yang di luar batas wajar. Yang pertama memang kerontokan itu sendiri untuk wajarnya sekitar 100 per hari. Tapi ada juga yang dia ngalamin kerontokan ekstra. Atau biasanya kerontokannya wajar tapi pertumbuhannya yang lambat. Karena memang misalnya folikelnya ada yang rusak atau pertumbuhannya memang ada yang tersumbat atau terhambat. Nah, kita juga harus tahu dulu jenis kebotakan apa yang dialami. Karena memang tiap kebotakan itu beda-beda waktu yang diperlukannya ya. Kalau amunisisnya hampir sama. Ada yang memang botak koin, botak M yang memang nipis dari pelipis, atau botak yang dari atas, yang dari sini. Itu botak M juga harus diketahui dulu gitu bahwa itu memang bentuknya M dari bawaan dari sananya. Karena kalau memang dari bawaan sananya itu bukan botak. Ada juga yang bawaan awalnya M, tapi dia di bagian M-nya itu memang padat gitu. Tapi memang bawaannya kayak gitu. Itu lebih disebut ke model heart shape sih mukanya, bukan ke arah botak. Biasanya kalau memang pelipisnya nipisin, itu awalnya bentuknya lurus dan makin lama makin M gitu. Itu yang disebut dengan yang namanya kebotakan. Jadi bedain antara yang memang orang ngalamin kebotakan atau memang yang udah bentuknya M dari awalnya. Nah, apa aja sih yang bisa nyebabin masalah kebotakan? Buat kebotakan sendiri, ini memang udah sempat gue bahas juga bahwa yang bisa nyebabin adalah stres. Terus misalnya abis sakit keras juga itu bisa lu pakai obat yang nggak tepat. Contohnya pernah gue bahas tentang Natur yang sesaat itu dari Maruk. Itu karena memang penyampaiannya nggak tepat tentang obat penumbuh rambut. Terus bisa juga karena memang adanya perubahan hormon, dan yang pasti bisa juga karena genetik. Kalau misalnya orang tua lu, kakek lu memang udah, atau saudara-saudara lu banyak yang ngalamin penipisan, ya otomatis ketika lu ngalamin penipisan itu bisa dibilang wajar karena memang dari atasnya kayak gitu. Nah, gimana aja sih cara mengatasi atau menanggulangi selain pakai minoxidil dan teman-teman? Jadi apa aja sih yang harus dipenuhin? Selain itu, kalian bisa bantu dengan cara konsumsi makanan-makanan yang memang mengandung banyak vitamin, terutama adalah vitamin B dan vitamin D. Itu memang penting untuk rambut. Dan yang kedua adalah masalah penggunaan peralatan untuk rambut ya. Jadi banyak yang ketika lagi ngelakuin treatment itu sering nanya juga sama gue, apakah boleh pakai pomade atau enggak, atau kayak gel gitu. Saran gue sih enggak, karena ketika misalnya kalian lagi treatment rambut, misalnya di sini kalian tatap pakai kayak pomade gitu biar ada bagian yang menutupi, bagian sininya dipanjangin dan ditutupin ke belakang biar nggak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya ketika lu pakai pomade, lu bakal pakai sisir yang bikin dia kayak narik gitu, secara nggak langsung, walaupun nggak separah kayak lu yang diikat kuda gitu, memang nggak separah gitu, tapi ditarik pakai sisir itu juga lumayan. Atau lu yang memang manjangin rambut tapi masih sambil treatment dan lu pengen pakai bando, saran gue sih ketika misalnya lu lagi treatment sebisa mungkin rambut itu yang pendek. Kalau misalnya lu memang pede untuk dibotakin, itu bagus karena akan lebih mudah untuk lu ngoles. Lu bisa ngoles ke kulit kepala. Tapi ketika misalnya rambut lu panjang, lu ngoles itu ke bagian rambut. Jadi itu beda ya. Difokuskan bagusnya itu ke kulit kepala. Berikutnya adalah yang cukup penting adalah meredakan stres. Ini sempat gue bahas bahwa stres salah satu yang bikin lu ngalamin kebotakan. Jadi misalnya memang kalau misalnya lu stres karena masalah percintaan mungkin atau finansial atau apapun, pokoknya ketika lu stres,
lu bisa ngelakuin aktivitas-aktivitas lain yang bikin lu nggak terlalu stres lah. Jadi lu jangan terlalu stres banget, agak enjoy sedikit lah. Jadi agak sedikit bisa dibilang bodo amat. Maksudnya bukan bodo amat sih, tapi lu lebih santai. Lu jangan terlalu mikirin kesana terus, karena ketika lu stres akan mengganggu seluruh tubuh ya. Dan salah satu yang kelihatan adalah lu makin botak, itu yang terjadi ya. Dan itu pengaruhnya sebenarnya bisa juga dari makanan juga sih. Ketika misalnya banyak juga orang yang stres, orang jadi nggak mau makan, itu kan otomatis nutrisi yang masuk juga sedikit. Itu jadi berpengaruh lah, saling berkesinambungan. Dan tips yang terakhir yang nggak pernah gue lupain adalah pastinya ngelakuin yang namanya hair transplant atau transplantasi rambut, cangkok rambut. Intinya adalah rambut di area belakang ini dipindahin ke depan. Di area belakang ini kan nggak ngalamin namanya kebotakan. Lu bisa pindahin ke depan dengan biaya yang cukup tinggi. Itu adalah saran terakhir. Kenapa gue ngasih tahu transplantasi rambut itu selalu di terakhir, karena memang itu bisa dibilang nggak terlalu realistis lah, karena butuh biaya ratusan juta. Itu memang untuk lu yang kebutuhan sehari-harinya udah terpenuhi segala macamnya, dan memang ada uang sisa yang berlebih, baru tips itu bisa lo lakuin. Jadi untuk informasi video kali ini segini aja. Jadi gue kasih tahu dari awal bahwa laki-laki wajarnya mengalami kebotakan di usia berapa, penyebabnya apa, dan gimana sih cara menanggulanginya, atau apa aja yang ya sedikit-sedikit bisa lu kurangin supaya nggak rontok-rontok amat. Oke, segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.